Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musa Yulia dengan NIM 0801118823280001. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas lampiran soal pada bab 3 pernyataan kondisi, yaitu soal nomor 2. Yang mana soal ini ialah meminta kita membuat sebuah program untuk menentukan status kesejahteraan dalam suatu keluarga yang ditentukan oleh jumlah anak, jumlah orang tua lansia, dan cerai atau tidaknya seseorang. Dimisalkan standar kebutuhan bulanan per lansia itu 500.000, diri sendiri dan pasangan masing-masing itu 1 juta, dan per anak itu 750.000. Status kesejahteraan keluarga ditentukan apabila pendapatan dalam keluarga dapat memenuhi sekian persen standar kebutuhan bagi setiap anggota keluarga, sesuai tabel berikut. Status keluarga sangat sejahtera persentasenya itu 150%, keluarga sejahtera 120%, keluarga kesejahteraan normal itu 90%, keluarga prasejahtera 75%, keluarga sangat prasejahtera 50%, dan keluarga sangat miskin itu persentasenya 0%. Langsung saja kita masuk di algoritma deskripsinya. Nah, dalam program ini, dalam lampiran soal ini, kita itu akan menentukan status kesejahteraan dalam suatu keluarga, yang mana itu ditentukan oleh jumlah anak, jumlah orang tua, dan cerai atau tidaknya seseorang. Kita akan memulai dengan memasukkan data-data atau menginputkan seperti jumlah anak, jumlah orang tua lansia, status pernikahan, maksudnya status pernikahan di sini cerai atau tidaknya, dan pendapatan bulan keluarga. Program kemudian akan menghitung total kebutuhan bulanan keluarga berdasarkan rumus yang telah dibuat dan membandingkan pendapatan bulanan dengan total kebutuhan untuk menentukan status kesejahteraan keluarga. Yang mana untuk menentukan status kesejahteraan dilihat dari persentase. Nah, untuk rumus mencari persentase itu ialah membandingkan pendapatan dengan total kebutuhan lalu dikali 100. Misalnya, pendapatan yang kita pendapatan keluarga itu 3 juta dan eh, total kebutuhan itu 8 juta. Lalu kita bandingkan 3 juta dibanding 8 juta lalu dikali 100. Jika persentase lebih atau sama dengan 150, maka status kesejahteraan keluarga yaitu sangat sejahtera. Jika persentase lebih atau sama dengan 120 dan kurang dari atau sama dengan 150, maka statusnya yaitu keluarga sejahtera. Namun, jika persentasenya tidak memenuhi dan dia langsung jika persentase lebih atau sama dengan 90 dan kurang dari atau sama dengan 120, maka kesejahteraan normal. Jika persentase lebih atau sama dengan 75 dan kurang dari sama dengan 90, maka keluarga prasejahtera. Dan jika persentasenya lebih dari atau sama dengan 50 dan kurang dari sama dengan 75, maka keluarga sangat prasejahtera. Dan jika tidak memenuhi semuanya atau nol, keluarga sangat miskin. Nah, itulah algoritma deskripsinya. Selanjutnya kita ke pseudoku. Nah, pertama kita masukkan variabel untuk menginputkan variabel. Di sini kita masukkan jumlah anak, jumlah lansia itu tipe datanya integer. Untuk cerai kita masukkan tipe data boolean karena kita akan menuliskan untuk satu itu ya dan nol itu tidak. Untuk pendapatan KL, KP, KA, total persentase itu kita tipe datanya kita masukkan double. Ini KL maksudnya di sini yaitu kebutuhan lansia, KP kebutuhan pasangan, KA kebutuhan anak. Nah, lalu kita bikin read jumlah anak, read jumlah lansia, read cerai, read pendapatan. Selanjutnya, masukkan rumus untuk mencari kebutuhan lansia itu yang telah disebutkan di soal bahwa 500.000 itu untuk lansia. Dan untuk kebutuhan lansia, kita masukkan 500 dikali jumlah lansia yang telah kita inputkan tadi.
Terus untuk mencari kebutuhan pasangan kita menggunakan 1 juta dikali dua ini untuk diri sendiri dan pasangan ya dikali dua. Dan untuk kebutuhan anak itu per anak itu 750.000, jadi 750.000 dikali jumlah anak. Jadi untuk total kita totalkan KL ditambah KP ditambah KA. Untuk ke semua kebutuhan itu kita totalkan lalu dapatlah sejumlah totalnya. Nah, selanjutnya itu persentase. Untuk menghitung persentase, kita menggunakan pendapatan dibagi total lalu dikali 100. Pendapatannya berapa dibagi total yang telah kita hitung dengan KL ditambah KP ditambah KA lalu dikali 100. Masuk ke rumus if persentasenya lebih dari atau sama dengan 150, then write keluarga sangat sejahtera. Else if persentase kurang lebih dari sama dengan 120 dan kurang dari sama dengan 150, dan write keluarga sejahtera. Else if persentase lebih dari 90 dan kurang dari atau sama dengan 120, dan write keluarga kesejahteraan normal. Else if persentase lebih dari atau sama dengan 75 dan kurang dari sama dengan 90, dan write keluarga prasejahtera. Else if persentase lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari sama dengan 75, dan write keluarga sangat prasejahtera. Else write keluarga sangat miskin. Nah, jadi di dalam rumus if ini dia akan mengecek satu-satu. Jika persentasenya yang didapatkan dari total semua, jika jumlah persentase ini didapatkan lebih dari 150, dia akan tulis keluarga sangat sejahtera. Namun apabila yang dikeluarkan persentasenya itu lebih dari 120 namun kurang dari 150, misalnya 130, itu dia tulis keluarga sejahtera. Dan sudahnya kita jangan lupa kita end. Untuk flowchartnya seperti ini. Nih, kita mulai dengan start. Start disimbolkan dengan ini seperti di gambar yang ini. Lalu kita buat input jumlah anak. Ini dibuat dengan gambar jajar gendang. Masukkan jumlah anak, jumlah lansia, cerai, pendapatan. Dan untuk masukkan rumus ini disebut prosesnya itu kita masukkan atau kita gambar persegi atau persegi panjang, tuh kita masukkan KL, KP, KA, total persentase. Dan dia akan masuk ke rumus if. Nah, untuk rumus if itu jika persentasenya lebih atau sama dengan 150, jika ya, dia akan muncul in output keluarga sangat sejahtera. Jika tidak, dia akan ke persentase selanjutnya. Jika tidak, dia akan ke if selanjutnya. Persentase lebih dari sama dengan 120 dan kurang dari sama dengan 150. Jika ya, outputnya keluarga sejahtera. Jika tidak, dia akan memeriksa lagi. Jika persentasenya lebih dari 90 dan kurang dari sama dengan 150, jika ya, outputnya keluar keluarga kesejahteraan normal. Jika tidak, dia akan mengecek lagi, yaitu jika persentase lebih dari atau sama dengan 75 dan kurang dari sama dengan 90, jika ya, ya inputnya akan keluar keluarga prasejahtera, dan jika tidak, dia akan mengecek lagi. Nah, jika persentase lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari sama dengan 75, jika ya, keluarga sangat prasejahtera, dan jika tidak, dia akan keluar output keluarga sangat miskin. Lalu semuanya akan ke N.
seperti ini. Jika ya, jika ya keluarga sangat sejahtera dan dia langsung ke N, oh ini maaf, ini kurang kurang tanda panah, harusnya ada lagi ke sini. Jadi itulah algoritma pseudocode dan flowchart-nya. Selanjutnya kita akan masuk di programnya. Kita buka kode blocks. Ini kode blocks. Kode blocks dan langsung saja kita masukkan dan kita buat programnya. Pertama kita masukkan, deklarasikan dulu, yaitu include IOStream. Selanjutnya using namespace std ini untuk mendeklarasikan semua variabel yang kita gunakan seperti sin, cout, akan kita gunakan di program kali ini. Misalnya itu integer main. Jangan lupa ada kurung, lalu buka kurung kurawal. Kita masukkan dulu variabelnya, yaitu integer jumlah anak. Ini kita jumlah anak, jumlah lansia kita masukkan dengan tipe data integer. Jumlah anak, jumlah lansia. Jangan lupa titik koma. Untuk untuk variabel cerai kita buat boolean. Cerai. Jangan lupa titik koma. Untuk pendapatan, kebutuhan lansia, kebutuhan pasangan, kebutuhan anak, total kebutuhan, dan persentase kita gunakan double. Total kebutuhan, kebutuhan, dan persentase. Koma. Titik koma atau semikolon. Selanjutnya kita cout, cout masukkan, kita tulis masukkan jumlah anak, jumlah anak, titik koma, in, in jumlah anak yang kita sudah deklarasikan. Jumlah anak, lalu titik koma, dan cout masukkan jumlah orang tua lansia. Orang tua lansia. Oke, selanjutnya in. In jumlah lansia. Selanjutnya out. Apakah ada yang cerai? Ini kita out apakah ada yang cerai, itulah kita gunanya variabel boolean. Ini kita akan menghitung caranya itu dengan menggunakan satu untuk ya, nol untuk tidak. Tidak. Oke, koma, lalu in cerai.
Oke, dan kita see out, kita masukkan pendapatan bulanan. Masukkan pendapatan, ini kurang tanda petik, masukkan pendapatan bulanan keluarga. Setelah itu kita siin pendapatan. Selanjutnya kita masukkan rumus. Untuk menghitung kebutuhan lansia, kita simbolkan dengan KL, yaitu 500 dikali jumlah lansia. Soalnya untuk kebutuhan pasangan 1.123.456 dikali 2. Untuk kebutuhan anak 750.000 per anak kali jumlah anak yang telah kita inputkan tadi. Ya, seperti ini. Dan untuk menghitung total kebutuhan itu sama dengan KL ditambah KP, kebutuhan kebutuhan lansia ditambah kebutuhan pasangan ditambah kebutuhan anak. Lalu untuk menghitung persentase sama dengan eh, pendapatan pendapatan dibagi dengan total kebutuhan bagi dengan total kebutuhan lalu kita kali dengan 100 seperti ini. Masuk ke rumus if if persentase lebih dari atau sama dengan 150, A see out keluarga sangat sejahtera. Keluarga sangat sejahtera. Andal untuk mengenai agar L else if um, else if persentase lebih dari sama dengan 120 dan persentase kurang dari sama dengan 150 itu kita see out-nya see out apa tadi? Eh, Persentase lebih dari sama dengan 120 itu see out-nya keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera. And, and then, selanjutnya, else if
else if persentase lebih dari sama dengan 90 dan persentase kurang dari sama dengan 120, seek out keluarga kesejahteraan normal, kesejahteraan normal. Oke, selanjutnya else if, else else if persentase lebih dari sama dengan 75 dan kurang dari sama dengan 90, kita see out-nya see out keluarga prasejahtera. Keluarga prasejahtera. Else if, jika tidak lagi, kita else if persentase lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari sama dengan 70, maka kita see out keluarga sangat prasejahtera. Keluarga sangat prasejahtera. And okay, else else itu kita selain ini kita see out keluarga sangat miskin. Oke, selesai dan kita tutup dengan kurung kurawa. Oke, kita lihat dulu apakah masih ada yang salah. Oke, ada. Selanjutnya coba kita run. Oke, berhasil. Masukkan jumlah anak. Nah, di sini ya, diminta kita untuk memasukkan jumlah anak. Misalkan kita masukkan jumlah anaknya 4. Ini like 4. Lalu jumlah orang tua lansianya kita masukkan 3. Dan apakah ada yang cerai? 1 untuk ya, 0 untuk tidak. Ini 1. 1. Dan masukkan pendapatan bulanan keluarga. Misalnya kita masukkan pendapatan bulanannya itu 6 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dia muncul keluarga kesejahteraan normal. Kenapa keluarga kesejahteraan normal? Karena dia akan menghitung rumus yang telah kita masukkan tadi. Oke, selanjutnya kita cek untuk
Kita cek lagi, run. Ntar kita bagi dulu layarnya. Ini. Masukkan jumlah anak. Nah, kita masukkan 6. 6, lalu 2 dan 0. Masukkan pendapatan bulan keluarga. Misalnya kita ingin memasukkan 10 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, keluarga sejahtera. Di sini kan kita masukkan jumlah anak. Jumlah anak itu untuk setiap anak itu ada 750.000. Dan 750.000 itu kita kalikan 6. Ntar kita kaliin dulu. 750.000 dikali 6 itu 4.500.000. Jadi kebutuhan anak itu 4.500.000. Selanjutnya masukkan jumlah orang tua lansia. Orang tua lansia itu 500.000 per lansia. Berarti itu ada 2 dikali 2 yaitu 1 juta. Jadi sudah dapat 1 juta. 4.500.000 ditambah 1 juta itu 5.500.000. Dan apakah ada yang cerai? Satu untuk ya, nol untuk tidak. Di sini kita masukkan nol yaitu tidak. Berarti untuk setiap pasangan itu 1 juta dikali 2 karena dia tidak cerai jadinya 2 juta. Nah, 2 juta tadi ditambah 5.500.000 hasilnya 7.500.000. Nah, sedangkan untuk pendapatan bulanan keluarga itu 10 juta. Nah, untuk menghitung persentasenya, kita masukkan rumus tadi. Pendapatan dibagi total kebutuhan. Pendapatannya itu 10 juta dibagi hasilnya tadi, hasilnya kita hitung dulu. Lansia 1 juta, anak-anak 750 itu dikali 6, 5.500.000 ditambah 2 juta, itu 7.500.000. Berarti 10 juta dibagi 7.500.000 hasilnya 1,33 dikali 100. 133%. Nah, 133% seperti yang ada di program masuknya di keluarga sejahtera karena persentasenya lebih dari 120 dan kurang dari 150. Jadi dia masuk ke keluarga sejahtera. Misalkan kita ingin menghitung keluarga sangat sejahtera, otomatis kita akan masukkan yang jumlah yang lebih sedikit dan pendapatannya itu lebih banyak. Misalnya jumlah anaknya kita masukkan 4, jumlah orang tua lansianya kita masukkan 1, dan yang apakah ada yang cerai? Satu untuk ya, nol untuk tidak. Ini tidak, dan pendapatan bulanan keluarga itu kita masukkan sama 10 juta. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita run. Keluarga sangat sejahtera. Seperti tadi perhitungannya. Nah, masukkan jumlah anak. Anaknya di sini kita masukkan 4. 4 tadi kita kali 750. Itu jadinya 3 juta. Ya kan? 4 dikali 750. Itu 3 juta. Masukkan jumlah orang tua lansia. Lansia itu satu lansia itu 500.000. Jadi eh, ditambah 500.000 jadi 3.500.000. Apakah ada yang cerai? Satu untuk ya, nol untuk tidak. Nol berarti dua pasangan itu masuk jadinya 2 juta. Jadi 5.500.000. Sedangkan pendapatan bulanan keluarganya itu 10 juta. Jadi kita hitung 10 juta dibagi 5.500.000 dikali 100. Hasilnya 181%. Nah, yang mana 181% itu masuk di lebih dari sama dengan 150. Jadi dia masuk di keluarga sangat sejahtera. Nah, mungkin itulah penjelasan program pada lampiran soal nomor 2, mulai dari algoritma, prosedur code, dan flowchart serta tampilan program yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.